mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu warga GKJW Jemaat Kertosono yang berbahagia, kembali kita akan membangun ibadat keluarga di rumah kita masing-masing. Hari ini hari Kamis, tanggal 15 Oktober tahun 2020. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam ibadat dan kita siapkan Kidung Jemaat nomor 5. Mari kita mengaku yang demikian untuk mengawal ibadat kita hari ini. Kami lakukan ibadat keluarga yang kami bangun hari ini hanya kepada Tuhan Allah Bapa, yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kidung Jemaat nomor 5 bait yang pertama saja, Tuhan Allah namamu dan seterusnya. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, bala surga menyembah di Kau Khalik semesta. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Saatnya Bapak Ibu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengacu pada bagian Alkitab di 3 Yohanes ayat 9 sampai 12. Surat Rasul Yohanes bagian yang ketiga di ayat 9 sampai 12. Kita siapkan, dan sebelum kita membaca serta merenungkan, mari kembali kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu. Kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan berkenan memakai setiap hamba Tuhan yang Tuhan tunjuk untuk menjelaskan berita yang ada di dalam firman Tuhan hari ini, hingga kami mampu memenuhi tugas panggilan Tuhan di dalam hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya baca Bapak Ibu bagian surat Rasul Yohanes yang ketiga di ayat 9 sampai 12 yang demikian. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian
atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberikan kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demikian Bapak Ibu, berbahagialah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang Farisi juga ahli Taurat bernama Gamaliel. Ia juga guru Paulus. Pernah mengusulkan kepada Mahkamah Agama terkait sidang keputusan para rasul-rasul agar yang ditangkap oleh orang-orang Yahudi waktu itu untuk dilepaskan. Nanti bisa dibaca di dalam bagian Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 42. Ceritanya di sana. Sementara saya ingin sejenak untuk menjadi pengantar kita memahami dan menangkap isi dari surat Rasul Yohanes ini. Sejenak saya ingin mengajak untuk mencermati kisah Gamaliel, seorang Farisi dan juga ahli Taurat yang mendesak Mahkamah Agama pada waktu sidang rasul-rasul. Mereka mendesak supaya rasul-rasul yang ditangkap itu dilepaskan saja. Alasannya cukup sederhana. Dia mengatakan demikian. Jika maksud dan perbuatan para rasul itu berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang itu. Dan bahkan mungkin terjadi juga nanti bahwa kamu dinyatakan telah melawan Allah. Demikianlah Bapak Ibu, saat mereka hendak mengagami para rasul, tidak mempunyai bukti yang kuat. Mereka hanya bisa melihat bagaimana para rasul nanti menemui akhir. Usulan atau pertimbangan yang diajukan oleh Gamaliel itu pun diterima.
Dan para rasul yang ditangkap itu akhirnya dilepaskan. Nah, demikian halnya dengan yang terjadi pada jemaat-jemaat yang menerima surat Rasul Yohanes kali ini. Dalam bagian suratnya ini, Yohanes Rasul menyinggung dua nama. Satu bernama Diotrephes dan yang kedua adalah Demetrius. Dua sosok dengan pribadi dan watak yang berbeda. Disebutkan yang bernama Diotrephes itu orangnya vokal. Adalah orang yang ingin menjadi yang terkemuka di antara para seprofesinya. Mungkin juga adalah orang-orang yang dianggap penting, yang dianggap orang berpengaruh dalam jemaat. Mereka ini atau dia yang bernama Diotrephes itu seakan-akan sedang ingin menguasai jemaat. Karena dia menganggap penting dalam jemaat itu. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pertimbangan bahwa Diotrephes ini tidak simpatik kepada Yohanes Rasul berikut teman-teman sepelayanan yang mengajarkan Injil Kerajaan Allah itu berkeliling dari tempat ke tempat. Mungkin Diotrephes ini merasa dirinya bersama teman-temannya dalam jemaat itu sudah mampu sehingga tidak perlu lagi dibantu oleh orang-orang dari luar. Sekalipun dulu yang merintis di jemaat itu adalah mereka. Tapi karena merasa sudah mampu, dia akhirnya menolak. Tidak simpatik lagi. Entah alasan lain tidak ada penjelasan khusus. Tetapi yang jelas dari nada surat Rasul Yohanes yang ditulis ini, memang Diotrephes ini dianggap sedang tidak simpatik bahkan sengaja menolak dan melawan pribadi-pribadi, sosok-sosok seperti Rasul Yohanes. Diotrephes pun berusaha untuk memprovokasi orang-orang di dalam jemaat itu untuk ikut tidak simpati. Kalau toh ada yang simpati, itu pun nanti akan dikucilkan dari jemaat. Luar biasa Bapak Ibu gerakannya untuk menolak para pekabar Injil keliling seperti Rasul Yohanes dan kawan-kawan. Diotrephes sengaja melakukan intimidasi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali apa yang menjadi motif Diotrephes tidak suka, tidak simpatik kepada Yohanes dan kawan-kawan? Tidak ada penjelasan. Dan Rasul Yohanes pun juga tidak ingin terjerat dalam penghakiman atas perbuatan dan sikap atas sikap Diotrephes itu. Namun tetap menganggap penting kepada jemaat-jemaat supaya tidak terjadi keributan atau tidak terjadi kesalahan yang fatal. Lepas dari maksud penghakiman, Rasul Yohanes cukup
memberi nasihat dan pesan. Janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Pada prinsipnya Bapak Ibu, ketika kita tidak boleh menghakimi, ketika kita juga tidak punya bukti untuk menetapkan orang itu salah atau benar, dan sebagainya. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah tetap berbuat baik. Alasannya, orang yang berbuat baik itu berasal dari Allah. Dan Allah ini mengasihi semua orang. Baik yang jahat maupun yang tidak, tetap diperhatikan. Persoalan nanti, bagaimana akhir perjalanan hidupnya, yang mungkin mesti berbeda antara yang baik dengan yang jahat, antara yang setia dengan yang tidak. Itu adalah hak Tuhan. Bukan hak manusia untuk menghakimi. Manusia hanya boleh melakukan yang baik. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa Rasul Yohanes di dalam membimbing sebuah jemaat, sekaligus membimbing dirinya sendiri untuk tidak terjebak pada sikap dan perbuatan yang salah, adalah menghakimi orang. Apalagi tidak bisa memiliki bukti yang kuat untuk menyatakan orang ini benar atau tidak, baik atau tidak, maka yang lebih pas adalah lakukan yang baik senantiasa kepada siapapun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat-saat ini memang sulit membedakan mana yang sungguh-sungguh baik dan benar dengan yang jahat. Betapa banyak kejahatan ini dibangun dengan argumen-argumen yang menarik. Itu yang akhirnya membuat setiap orang gampang menaruh curiga. Contoh saja, ini pengalaman Bapak Ibu. Ada seorang peminta, sebut saja pengemis datang. Kebetulan mungkin pengemis ini pengemis baru, sehingga pakaiannya pun juga masih bagus. Mau memberi uang 1.000 rupiah. Itu saja harus bertanya. Bapak ini dari mana? Bapak ini punya KTP. Macam-macam pertanyaannya. Padahal hanya untuk memberi 1.000 rupiah. Pertanyaannya panjang. Seakan-akan tidak sebanding dengan interogasi dan uang yang akan diberikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada kecenderungan sekalipun 1.000 rupiah. Ini menyangkut soal harga diri. Artinya begini, kalau persoalan uang 1.000 itu memang sekarang ini sungguh-sungguh
seakan-akan tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Dibelikan kerupuk pun hanya dapat satu. Itu kerupuk. Tapi kaitannya dengan kasus yang saya sampaikan tadi, itu mungkin dianggapnya sebagai sesuatu yang penting menyangkut harga diri. Dia tidak ingin dikatakan orang bodoh karena ditipu seorang pengemis. Maka hanya dengan 1.000 saja ia mati-matian untuk bisa memastikan apakah pengemis ini orang baik-baik yang memang pantas ditolong atau tidak. Itu hanya demi menjaga harga diri supaya tidak ditipu, tidak diperdaya, yang akhirnya tidak dianggap orang bodoh yang bisa diperdaya pengemis. Itu loh Bapak Ibu artinya. Tapi Bapak Ibu, bagaimana? Apakah dengan demikian berarti kita sudah melakukan kebaikan? Maka Bapak Ibu penting untuk memperhatikan pesan dari Rasul Yohanes ini. Tidak usah ribet-ribet. Kalau memang kamu ditipu, biarlah Tuhan yang akan menghukum. Jangan kamu. Sebab kalau kamu berbelit-belit, jelimet, nantinya pasti kamu tidak akan memberi sedikit pun kepada orang yang meminta itu. Padahal itu hanya 1.000 katanya, bagi Anda 1.000 itu tidak ada nilainya. Tapi Anda mati-matian untuk belani. Bukankah ini sesuatu yang pantas untuk disayangkan? Bapak Ibu, supaya saya dan pendengar tidak terjebak pada sebuah penghakiman dan menghalangi kita untuk melakukan panggilan Tuhan menolong orang lain, mari kita berpikir yang sederhana tetapi bukan berarti gegabah. Lakukan saja yang baik. Kalau memang itu ternyata keliru, Tuhan sebagai hakimnya sendiri. Jangan sampai saya dan panjenengan dihakimi oleh Tuhan. Cukup jelas Bapak Ibu? Sederhana bukan? Lakukan semua hal yang baik kepada siapapun. Apalagi ketika saya dan panjenengan tidak tahu siapa dia. Tidak perlu melakukan interogasi yang berbelit-belit. Sebab yang dikenan Tuhan hanyalah berbuat baik. Berbuat baik itu lepas dari curiga yang negatif. Selalu punya dugaan yang positif. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Amin. Kita sambut Bapak Ibu dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 432. Kita nyanyikan bait yang pertama saja sambil kita menghimpun persembahan. 432. Bait yang pertama saja. Mari kita nyanyikan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberikan dan seterusnya.
Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Bersama persembahan yang sudah kami himpun, kami pakai untuk melengkapi syukur kami kepada Tuhan hari ini. Terimalah Tuhan apa yang dapat kami bawa, termasuk hati dan pikiran kami, yang kotor, yang hina ini, kiranya Tuhan tetap berkenan menerima, bahkan berkenan untuk membaharui kami. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk segenap warga GKJW Jemaat Kertosono, dimanapun berada dalam kondisi apapun juga, yang sakit, yang sedang bergumul dengan kenyataan, yang sedang galau dan bimbang. Semua yang bergumul dengan deraan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberi kekuatan dan membebaskan mereka. Dan ajari Tuhan kami semua untuk tetap melakukan yang baik. Baik dalam kondisi yang mendukung maupun yang tidak. Tanpa harus memandang kepada siapa. Kiranya kami selalu berbuat baik. Itulah bila kami yakin kami berasal dari Allah. Karena Allah baik kepada semua orang. Tuhan, kami berdoa kembali untuk program jemaat. Sudah semakin dekat harinya bagi kami untuk merayakan unduh-unduh berupa persembahan yang dapat kami bawa. Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan yang sudah kami lakukan. Hingga tanggal 18 nanti kami bersama-sama membawanya kepada Tuhan bersama ibadah minggu. Tuhan, segera kami akan mengakhiri ibadat ini untuk kembali bergabung bersama keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, membuat keluarga kami semua sukacita dan damai. Di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita tutup ibadat ini dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 426, bait yang pertama saja. Mari kita nyanyikan, kita harus membawa berita dan seterusnya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang.
Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita undur dari tempat kita masing-masing, senantiasa beserta berkat Tuhan yang dicurahkan melalui hambanya yang demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus, senantiasa bersekutu dan berkarya dalam hidup saudaraku semua, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dalam ibadat kali ini. Kami ucapkan selamat malam, kembali selamat bergabung bersama keluarga dan berbagi. Tuhan memberkati. Amin.